Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kutipan islam.id, channel yang membahas tentang informasi-informasi seputar Islami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk semuanya. Namun, sebelum memulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Kali ini kita akan membahas sosok ilmuwan muslim penemu teknologi pesawat terbang pertama. Ya, benar. Siapa lagi kalau bukan Abbas bin Firnas. Ia tercatat sebagai orang pertama yang menemukan teknologi pesawat terbang. Ia memiliki nama lengkap Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wirdas Al-Taqurini. Sejarah mengungkapkan jika banyak ilmuwan Islam yang telah memberikan inovasi di dunia mendahului ilmuwan Barat. Hal itu juga terjadi di dunia penerbangan. Prinsip penerbangan telah dikembangkan oleh ilmuwan Muslim mendahului Orville dan Wilbur Wright. Dialah Abbas ibnu Firnas, seorang matematikawan, astronom, fisikawan, dan ahli penerbangan Muslim dari abad ke-9, tercatat sebagai manusia pertama mengembangkan alat penerbangan dan sukses terbang. Pengertian manusia pertama di sini berlaku umum, mencakup siapapun yang berhasil terbang menggunakan alat apapun. Tidak harus berupa pesawat terbang seperti yang ada di saat ini. Abbas bin Firnas atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Firnas lahir di Izran Onda, Andalusia pada tahun 810 Masehi. Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang beberapa penemuannya berasal dari Al-Quran. Ide tersebut tertulis dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 19 yang berbunyi, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu." Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Pria Maroko ini hidup pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Semasa hidupnya, seorang jenius yang hidup di Cordoba ini dikenal sebagai ilmuwan serba bisa dan menguasai beragam disiplin ilmu pengetahuan. Menurut sejumlah sumber, ketertarikan Abbas pada aeronautika bermula saat ia menyaksikan atraksi pria pemberani bernama Armen Firman. Pria tersebut membuat alat dari sutra yang diperkuat dengan batang kayu. Ia lantas terjun dari ketinggian, tetapi ia tidak berhasil. Untungnya, alat cukup menghambat gerak jatuh bebas Firman, sehingga ia tak terluka. Ibnu Firnas yang berada dalam kerumunan penonton terkesan dengan aksi Armen Firman. Pengalamannya ini menyeretnya mempelajari aeronautika lebih dalam. Sumber lain menyebutkan Armen Firman sejatinya merupakan nama Ibnu Firnas yang dilantik penerbangan pada tahun 852 adalah percobaan pertamanya. Pada 23 tahun kemudian, pada 875 Masehi, Ibnu Firnas membuat mesin penerbangannya sendiri dari kerangka bambu yang dilapisi kain sutra yang dijahit dengan bulu elang asli. Mesin penerbangan itu digantung dan mengontrol pergerakan sayap. Ia membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan studinya tentang avionik dan memuaskan dirinya atas keandalan mesinnya. Akhirnya, pada usia 70 tahun, dia memutuskan untuk melompat dari tebing di perbukitan Arus Jabal Al untuk mendemonstrasikan penemuannya. Ia lantas mengundang orang-orang Cordoba untuk turut menyaksikan penerbangan bersejarahnya di Jabal Al-Arus
Mount of the Bridge di kawasan Rusapa, Rusia dekat Cordoba. Kali ini upayanya hampir berhasil. Dataran tinggi memungkinkannya untuk meluncur di udara. Terbang selama lebih dari 10 menit sebelum akhirnya pendaratan buruk mencelakainya. Kecelakaan tersebut melukai punggungnya. Ibnu Pirnas mengalami patah tulang punggung dan membuatnya berhenti untuk mengembangkan perangkat penerbangan lebih lanjut. 12 tahun kemudian, Ibnu Pirnas meninggal di tahun 887 Masehi, tepatnya saat ia berusia 77 tahun. Sebelum wafat, Ibnu Pirnas menyadari pentingnya ekor pada bagian glider pesawat luncurnya. Matthias Paul Scholl dalam bukunya berjudul Advanced NXT Da Vinci Invention Book yang terbit pada tahun 2007 menjelaskan tentang teori Ibnu Pirnas yang direkam oleh Leonardo da Vinci. Setelah kecelakaan uji terbang, Ibnu Pirnas menyadari bahwa struktur ujung ekor adalah bagian penting untuk mendarat. Dan ini mirip dengan bagaimana seekor burung menggunakan ekornya untuk mengurangi kecepatannya. Struktur ini kemudian dinamai ornithopter oleh Da Vinci. Pengalaman terbang Ibnu Pirnas menjadi pelajaran bagi ilmuwan lainnya. Gagasannya terus dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan lain setelahnya. Setelah dinobatkan sebagai manusia pertama yang berhasil terbang, ia juga dikreditkan dengan banyak penemuan lain, seperti gelas transparan berkualitas tinggi yang digunakan untuk membuat gelas Andalusia yang terkenal untuk air minum. Dia lebih lanjut mempelajari sifat pembesar kaca dan membuat lensa untuk mengoreksi penglihatan. Prestasinya telah diakui dengan menamai kawah di bulan untuk menghormatinya Ibnu Pirnas. Bandara Ibnu Pirnas di Baghdad dinamai menurut namanya. Begitu juga jembatan di atas sungai Guadalquivir di Cordoba. Dunia mungkin mengingat Wright bersaudara sebagai orang pertama yang membuat mesin penerbangan. Tetapi Abbas Ibnu Pirnas adalah ilmuwan kurang dikenal yang pertama kali mendokumentasikan ide tersebut dalam bukunya dan menginspirasi orang lain untuk meneliti subjek aeronautika. Baik, itulah kisah singkat tentang Ibnu Pirnas, seorang penemu muslim di dunia penerbangan. Semoga cerita dari Ibnu Pirnas tersebut dapat menginspirasi untuk semuanya dan menambah semangat kita untuk tidak menyerah menggapai impian dan cita-cita. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.